Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang pola asuh untuk anak-anak di era milenial saat ini. Ya Mbak Dewayu, Mbak Maria, kita udah banyak sekali tadi bahas ya. Tadi terakhir kita membahas tentang bagaimana ibu dan ayah itu harus bisa memiliki komunikasi yang baik dan juga suportif dalam menerapkan pola asuh kepada anak. Nah, tapi tentunya selain dari perbedaan pola asuh yang sebelumnya sudah didapatkan oleh ibu dan ayah ketika masih kecil dengan orang tuanya, tentunya perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan, ibu dan ayah itu juga jadi salah satu isu ya. Misalkan nih, kalau yang marah-marah biasanya cenderung ke ayah dan sebagainya. Nah, apakah yang seperti itu sebenarnya bisa dirubah sehingga bisa kompak antara ibu dan itu juga ayah? Kembali sih, itu komunikasi lagi. Ya, makanya sebenarnya masa pacaran itu adalah masa menyamakan persepsi sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan sekedar hura-hura saat pacaran, tetapi sama nggak nih kita visi misi ke depannya, ya. Kemudian meningkat lagi pada saat tunangan. Nah, pada saat tunangan itu lebih deep lagi. Mau dibawa kemana keluarga kita? Anak-anak kita mau seperti apa? Jadi, tidak ada keterkejutan ketika masuk pernikahan, lalu punya anak, kemudian harus membimbing anaknya. Nah, di masa yang sebelumnya sudah ada kesepakatan, oke, kalau kita tidak setuju tentang A, terhadap anak, kita harus komunikasi seperti apa? Baik. Begitu. Berarti itu sudah harus dikomunikasikan sejak sebelumnya. Tapi biasanya juga yang sering terjadi adalah biasanya pola asuh lebih banyak diambil oleh ibu. Dan ada juga beberapa statement ayah itu lebih banyak bekerja atau di giliran-giliran untuk jalan-jalan baru ayah yang ngambil, tapi di giliran untuk parenting ibu. Nah, itu seperti apa? Karena kan tentunya beda juga ya, kita masuk ke era milenial. Jadi yang pasti kesepakatan dan juga kekompakan dari ayah dan ibu itu juga penting. Nah, yang seperti itu bagaimana cara kita menyikapinya? Justru kalau dari kita bicara tentang pengasuhan era milenial, salah satu penelitian justru menunjukkan sebenarnya keterlibatan ayah pada pengasuhan saat ini di era milenial jauh lebih tinggi dibandingkan dengan era-era pengasuhan sebelumnya. Karena mungkin sudah dilihat kan bahwa ayah juga punya dampak yang sangat baik ketika ikut serta dalam pengasuhan. Mungkin tadi Nita sempat menyampaikan bagaimana ayah dan ibu ini punya peran yang berbeda. Mungkin pada peran yang lebih pada satu bagian yang misalnya lebih rinci seperti misalnya pengasuhan yang hanya kebutuhan dasar, misalnya mengganti pakaian, memandikan, mungkin peran ibu lebih dominan. Tapi eksplorasi terhadap sesuatu, bermain yang kemudian menghasilkan insting dan ide-ide kreatif, itu ayah mungkin bisa mengambil peran gitu. Dan juga sebenarnya seorang anak juga banyak belajar dari sosok ayah gitu, karena kan nilai-nilai yang ayah miliki itu penting sekali untuk diambil oleh seorang anak. Jadi sebenarnya era saat ini memungkinkan sekali itu terjadi. Itu kenapa mungkin kalau secara industri perusahaan mulai memikirkan untuk menyediakan waktu bagi ayah mengambil cuti melahirkan ketika pasangannya melahirkan. Jadi keterlibatan seorang ayah saat ini di era milenial justru lebih terfasilitasi. Karena memang benar tadi yang sudah disampaikan, kalau saya pikir-pikir memang untuk kreativitas begitu ya, eksplorasi, kemudian bagaimana dia berhubungan dengan luar mungkin akan lebih baik ketika ayah yang mengambil peran itu. Lebih banyak diambil lebih banyak gitu ya, umumnya. Mungkin dalam bentuk tadi permainan, mungkin sesuatu yang lebih seru gitu. Ayah bisa melakukan itu gitu. Itu berarti ada hubungannya dengan perbedaan kepribadian antara laki-laki dan perempuan mungkin ya? Bisa jadi, karena kan kita secara general saja, laki-laki mereka lebih dinamis, lebih aktif gitu. Dan anak-anak milenial sekarang kan juga lebih aktif. Bukan lagi mereka yang duduk diam. Kalau dibilang diam, tunggu 5 menit pasti sudah akan bergerak lagi ya. Beda dengan anak-anak dulu, diam, oke, dia masih bisa diam gitu. Nah, yang bisa mengikuti ritme mereka kan laki-laki, terlepas dari gender ya. Sebenarnya perempuan pun bisa. Benar. Tetapi tetap fisik itu berbeda. Jadi akhirnya itulah pihak ayah akan berperan sangat besar pada anak-anak di era milenial ini. Begitu. Kalau ibu
tetap ada pengaruhnya, tapi mungkin lebih ke nilai. Ke nilai. Ya. Meskipun peran itu juga bisa berganti ya, artinya bukan berarti ayah tidak bisa terlibat dalam pengasuhan yang lebih statis, nilai, dalam artian misalnya melakukan sesuatu yang rutin, tapi juga bisa dilakukan oleh ayah gitu ya. Jadi peran ini bisa berganti, tapi umumnya itu yang banyak terjadi dan dilakukan. Ya, itu yang harus orang tua sekarang pahami juga ya, karena sudah tidak ada lagi perbedaan yang cukup strict ya terkait dengan kalau ayah itu harusnya mengambil porsi sedemikian demikian, karena anak-anak sekarang juga lebih dinamis, lebih aktif tadi yang sudah disampaikan ya. Betul. Dan tantangan-tantangan pemilihan sekolah ya, salah satunya itu adalah hal yang paling akan dipikirkan oleh semua orang tua, itu adalah memilih sekolah di mana, pendidikan ya. Pendidikan. Nah, itu seperti apa? Mekanismenya seperti apa sih dalam orang tua itu agar tepat gitu untuk memilih pendidikan untuk anaknya? Kembali ke minat mereka, minat bakat, karakter mereka. Itu kenapa dari awal pola asuh itu penting. Jadi kita tahu anak itu tertarik pada hal apa. Apalagi sekarang pendidikan itu tidak terbatas sekolah umum atau SMK. Kalau di Bali mungkin banyak pariwisata, tetapi seperti yang saya tahu di Sukawati juga ada SMK yang ada masalah budaya, ya kan, tentang kesenian, tentang IT. Jadi lebih luas, lebih banyak. Jadi makanya dari awal kita harus tahu anak kita mau ke arah mana. Itu yang juga orang tua harus sadari ya, karena tidak melulu zaman sekarang itu seperti beberapa tahun sebelumnya ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih kantoran dan sebagainya, karena mereka sekarang lebih dinamis dan fleksibel seperti tadi juga. Berarti orang tua juga harus update ya tentang oh ada sekolah IT nih di sini, oh ada sekolah tentang budaya di sini begitu. Mungkin Mbak Dewayu mau menambahkan? Mungkin tadi saya tertarik dengan bicara tentang pilihan sekolah ya. Mungkin selain bakat dan minat anak, kita sebagai orang tua juga harus aware dengan diri kita, resource apa yang kita miliki yang bisa mensupport anak-anak kita gitu. Jangan sampai kemudian jadi terbatas gitu ya, karena kan kadang-kadang mungkin minatnya A, B, tapi ternyata kita sebagai orang tua belum bisa mensupport. Ketika tidak bisa mensupport, kemudian apa nih hal lain yang dia bisa lakukan, alternatif. Itu kenapa mungkin perlu komunikasi, agar anak juga menyadari, oh dengan cita-cita yang saya miliki, resource orang tua, kira-kira kita akan menjadi apa ke depannya yang realistis. Karena salah satu hal yang penting dalam pengasuhan di era milenial yang menjadi garis besar adalah orang tua harus realistis dengan kondisi anaknya dan keluarganya gitu. Itu kenapa mungkin pengasuhan jadi tailor made, melihat situasi dan kondisi orang tua dan keluarga itu sendiri. Benar, tapi yang realistis itu juga penting ya Mbak Dewayu ya, karena sekarang tuh sangat luas sekali. Jadi kita sebagai orang tua juga memiliki porsi yang cukup penting untuk bisa membantu mengarahkan anak untuk mengambil keputusannya, meskipun tetap keputusan itu akan kembali di tangan anak. Berarti harus jadi orang tua gaul gitu ya. Berarti kalau untuk saya, berarti saya juga nanti akan menjadi orang tua milenial gitu kurang lebih ya. Baiklah, mungkin bisa dibagikan juga ke saudara-saudara di rumah sebenarnya tips apa yang bisa diterapkan, yang paling mudah diterapkan kepada pemirsa di rumah yang baru memiliki anak, yang sedang ada di fase sebagai orang tua milenial atau memiliki anak-anak di generasi-generasi yang Z sekarang. Itu seperti apa mungkin tipsnya yang paling mudah untuk dilakukan? Mungkin dari Mbak Dewayu dulu, nanti ditimpali dengan Mbak Maria. Oke, mungkin tips untuk pemirsa di rumah ya, dalam pengasuhan anak-anak di era milenial, itu yang pertama adalah kita sebagai orang tua wajib memastikan anak ini bertumbuh di lingkungan yang aman. Kemudian kita juga, aman ini bukan hanya secara fisik ya, tapi juga misalnya tadi digital era mengharuskan kita untuk memastikan anak juga aman dari cyberbullying seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai orang tua harus bisa tadi realistis terhadap anak dan juga terhadap diri kita. Apa yang mungkin bisa kita lakukan, apa yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Realistis terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian yang terakhir mungkin perbanyak pengetahuan diri di era milenial, dan kita harus banyak berkomunikasi dengan anak. Baik. Salah satu juga tadi tentang bully itu ya. Jadi kita juga harus bisa menjadi tempat anak-anak juga untuk menceritakan apa yang dia rasakan di sekolah, sehingga yang seperti itu juga bisa ditanggulangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin Mbak Maria bisa menambahkan? Ya, yang pasti adalah kita harus mau mengupdate diri kita sendiri, mengupdate dan mengupgrade ya. Seperti
HP ya, tidak hanya HP yang harus di-upgrade, orang tua juga harus upgrade dan update. Betul. Karena apa? Anak-anak kita itu adalah keluaran upgrade terbaru. Benar. Jadi kita harus bisa mengupgrade diri kita juga. Jangan gengsi untuk belajar dari mereka. Terutama istilah-istilah. Kenapa? Mulai dari kita memahami istilah, komunikasi kita akan lancar. Kalau komunikasi sudah lancar, apapun mereka akan ceritakan. Ya. Iya, betul. Mereka akan menganggap kita bagian dari komunitas mereka. Itu. Kalau kita sudah mulai membatasi diri, menganggap itu bukan bahasa saya, dan mereka merasa sudah ada penolakan. Iya. Dan kita ke depannya akan bingung, anak saya ini maunya apa? Jadi intinya adalah itu. Update, upgrade, komunikasi, bicara dengan anak. Baik, nah berarti kita harus PDKT juga ya. Iya dong. Dengan anak ya, nggak cuma sama pacar aja kita PDKT. Wah, tapi itu tuh cukup informasi yang sangat penting juga untuk pemirsa semua di rumah, terutama orang tua milenial, bahwa kita harus update ya, kita harus meng-upgrade diri kita, dan kita juga harus bisa fleksibel dengan perubahan-perubahan yang ada di anak, sehingga kita juga bisa menjadi teman mereka, dan mereka juga menganggap kita sebagai bagian dari komunitas mereka. Kalau curhat mungkin kita nggak lagi sama temen, akan lebih menyenangkan kalau kita bisa curhat dengan orang tua. Seperti itu ya. Wah, kita sudah banyak sekali bahas tentang parenting hari ini. Terima kasih banyak Mbak Maria, Mbak Dewayu. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan hari ini, apa yang sudah Mbak Maria dan juga Mbak Dewayu sampaikan juga bisa diterapkan oleh orang tua milenial zaman sekarang, sehingga anak-anak nanti juga bisa mendapatkan pola asuh yang terbaik dari orang tua mereka. Terima kasih banyak, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan kedua narasumber kita pada hari ini mengenai parenting di era milenial. Dan kembali Nitya juga ingin sampaikan kepada seluruh saudara di rumah untuk tetap menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata dan juga @Facebook serta Instagram kami di Kompas TV Dewata. Bagi Anda juga ingin mendengarkan tayangan kami juga bisa di Radio Sonora Bali FM 98,9. Mewakili setiap kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.